tubuhnya. Bukan cuma mata, bukan cuma telinga, bukan cuma lidah, bukan cuma tangan dan kaki, bukan cuma kemaluan, tapi sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Bahkan terhitung orang ini bermaksiat walaupun dalam keadaan dia berjalan, duduk, tidur ataupun melek. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa in kan fi shalah, walaupun dia sedang sholat, sedang ibadah, ini orang tetap dihitung bermaksiat kepada Allah. Apa itu ikhwan rahimakumullah? Yang pertama, qati'ur rahim, wong yang memutuskan silaturahim. Ini majelis Masya Allah tabarakallah, jazakumullah khair jazak. Laskar Fatihiyah mengundang kita semua, asatidz, para habaib, ikhwan majelis laskar, ya bermacam-macam kita pada pokan kumpul untuk silaturahmi karena Allah. Insya Allah ikhwan kita semua termasuk orang yang dicintai Allah malam hari ini. Yakin enggak? Yakin ikhwani? Kenapa yang ngomong? Bukan saya tapi Rasulullah. Lewat hadisul qudsi Allah mengatakan wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku kata Allah. Siapa? Al-mutajalisina fiyah. Pertama al-mutahabbina fiyah, orang yang saling cinta karena aku. Ikhwani laskar fakiyah dibantu mungkin dengan yang lain juga bentuk duit berkorban. Demi apa? Ngedokan maulid Nabi. Karena Allah, karena Rasul. Banyak mengumpulkan uang zaman sekarang nih. Bahkan dia ngoyak ke duit, tapi tidak ada nilai insya Allah. Yang dijokan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini kata nomor ikhwan. Ya, kita semua dalam naungan Rasulullah, naungan aulia Allah, naungan rahmat Allah. Boleh jadi kita di sini berbeda pandangan, berbeda pilihan, tapi alhamdulillah berkat adanya maulid Nabi kita disatukan Allah. Tak ada 1, tak ada 2, tak ada 3, tapi kita kumpul bersama karena Allah. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku kata Allah. Siapa? Al-mutajalisina fiyah, orang yang duduk bareng karena aku. Masya Allah. Asatidz kita beda bermacam-macam majelis duduk. Mungkin lebih dari Selawi asatidz. Belum antum jemaah majelis, ada yang dari Pelajo, bahkan ada yang dari Kampung Bali sana, ada yang dari Perumnas sana. Kelihatan ada di sini. Belum dari seberang sana, seberang sini. Kumpul kita dengan izin Allah karena Rasulullah, dan orang menjadi sebab itu kumpul paling besar dapat pahala. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan kecintaanku kata Allah. Siapa? Al-mutazawirina fiyah, orang yang berkunjung karena aku kata Allah. Singkat cerita, kita dimuliakan Allah ikhwan dengan perkumpulan ini, dan pasti mendapatkan cinta dari Allah. Nah yang musibah tadi ikhwan, dosa itu ibu, yang dikatakan maksiat sekujur tubuh, walaupun sedang tidur dia bermaksiat, walaupun dia sedang berjalan bermaksiat, bahkan sebagian orang sedang ibadah pun dia bermaksiat kepada Allah. Qati'ur rahim. Tolong dulu ikhwani yang ada di rumah susun ini terutama, dan kita semua jangan gara-gara 1, 2 kita berbaikotan, dak berteguran, bermusuhan. Tadi Ustaz Ijal nyampaikan tak nerima dari 1, 2 itu bukan sombong, bukan. Tak pengen recok kita ini. Kita pengen satu umat Rasulullah, tidak 1, tak 2, tak 3. Kalau mereka nanti sudah jadi pemimpin, dia berhak dan wajib memperhatikan umat. Tapi sekarang kondisi beda ikhwan. Unjukan sekarang hati-hati bu bapak, saya sampaikan ini. Banyak yang sifatnya sogok-sogokan. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang nerimanya masuk neraka kata Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, qati'ur rahim, hati-hati bu. Jangan gara-gara nomor beda kita dak berpelengosan. No melengos dak salaman. Habis yang biasanya salaman sampai selesai sallallahu ala Muhammad. Ini habis doa bercup lagi. Mana si Jol sama si Joni? Lagi ngapo? Beda sama imam. Imam nomor 1, dia nomor 2, sila nomor 3. Subhanallah. Wong yang kita usung tidak tahu gawe kita mati-matian bela dia, tidak tahu dia. Cuma gara-gara dia kemarin sampai kita memutuskan silaturahmi. Na'udzubillah ya ikhwani. Pastikan bu, Rasul yang ngomong, tak masuk surga, bahkan tak tercium bau surga orang yang memutuskan silaturahim. Salat yang tidak diterima Allah ikhwani. Nabi mengatakan salah satu la tarfa'u salatan illa fawqa syibr. Ada 3 kelompok manusia yang salat mereka tak diangkat, tak diterima Allah cuma sejengkal di pucuk kepala.
Jangan bangga sholat banyak, tapi kalau kita bermusuh-musuhan, bersikut-sikutan, apalagi sampai putus silaturahim. 3 kelompok tersebut disebutkan salah satunya adalah rajulan mutakhasiman, 2 kelompok, 2 orang yang bermusuh-musuhan. Sekarang lebih dari 2, 3. Ya, bermusuh-musuhan. Hati-hati ikhwan, sholat kamu tidak terima Allah. Bahkan Nabi memberikan suatu kabar yang mengerikan. Bu, dengan yang di rumah mungkin becak dengan juga. Karena ini kondisi mengerikan. Kita repot ngurusin bela 1, 2, 3 sampai kita menentang Allah. Jadi dibenci Allah, dimurkai Allah. Dengan nas Al-Quran, qati'ir rahim mal'un. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah, bu. Bapak ikhwani, Nabi mengatakan qati'ir rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memutuskan silaturahim itu terlaknat, terkutuk, walaupun kata Nabi dia meninggal di dalam Ka'bah. Kurang apa pak? Kalau kita punya dulu pergi umrah meninggal di Mekah, habis tawaf selesai umrah balik Mengah sampai di hotel meninggal, uji kita, woi cacang untung ni ada nyangkut si Jul macam itu je kita. Tak maaf namanya kepake bang kali si Jul banyak ngomong insyaAllah. Kita kagum. Bahkan ada yang meninggal bukan habis tawaf, bukan habis umrah, habis shopping, belanja, nak balik, bekerja belanja, meninggal di rumah sakit. Kita katakan Masya Allah, karena meninggal di Makkah, meninggal di Madinah. Nah bagaimana kalau ada orang meninggal sedang tawaf, sedang sholat di mataf di pelataran Masjidil Haram? Tentu hebat lagi ya kawan. Mungkin kalau itu budak laskar di hall ke tiap tahun oleh Kak Yusuf. Iya, mengharumkan bukan nama keluarganya. Mungkin Pak Wali Kota melok bangga ngapa? Ada masyarakat Palembang meninggal di depan Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Lah ini lebih dari itu ikhwan. Seorang yang meninggal di dalam Ka'bah, kurang apa? Puncak dari segalanya sudah. Masuk Ka'bah beda sembarang orang, tapi ini diumpamakan seperti itu. Tapi tidak ada kemuliaan itu. Dino, tercela, terlaknat. Kalau ternyata orang itu memutuskan silaturahim. Jangan cuma gara-gara bu sampah tetangga muntal ke sebelah rumah kita jadi ibu. Ya, ada tetangga blok sebelah sana ada ke acara, lupa ngundang kita jadi kemusuh. Sudahlah. Puji petua orang tua kita dulu bu bapak kalau nak hidup Adam ini kurang lebih lah. Kak Yus ngadakan acara lupa ngundang melanggar bahasa no. Jangan langsung ngancem juga lah kakek kalau kita ngadakan acara tidak usah diundang askar. No. Ngapa nak macam itu? Boleh jadi sudah diundang cuma nyampe ke lupa. Atau memang tu pengundangnya masalah sepele ikhwan, hidup nak damai nak tenteram ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dalam rumah tangga adik-adik dengar kita yang punya pasangan muda terutama. Kalau ada masalah besar, kecil. Ada masalah kecil, buang. Jangan cuma masalah sepele. Kawan tuh parkir motor depan tangga, depan pintu, masih pacak mentu kita nih. Cuma agak lega buka pintu, jadi keribut. Jadi ke masalah. Padahal masalah itu kecil, dibesar ke. Akhirnya mabuk, di mana-mana musuh kita banyak. Di mana-mana tidak demen sama kita. Dunia jadi sempit. Sering-sering memaafkan wong, ini sunnah Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hati-hati. Sebab tuh banyak kita putus silaturahim, di antaranya sekarang ini yang kami khawatirkan gara-gara 1, 2, 3 tadi. Nak levelan wali kota ataupun gubernur. Bebas ikhwan, kita nak milih siapa. Tapi jangan gara-gara gitu hanya langgar kita terjual, masjid kita terjual, haram kamu ikhwan. Kalau kamu memang punya masjid nenek kamu, kakek kamu, kunci sama kamu nak jual masjid jatuhi. Panggil paslon nomor 4 ceramah panjang-panjang kampanye, tinggal nganggung bedosonyo ngurusi dunia dalam masjid. Tapi sekarang kalau masjid milik umat jangan dikucak. Banyak lapangan ini biar kita pacak buat majelis di pinggir dah. Ngapa nak numpang kampanye juga masjid, kampanye di musola. Ini tidak benar. Jadi kamu yang buka pintu untuk mereka itu
Minari serem memang ikhwan. Zaman kita ini 5 tahun terakhir, kalau dulu minta maaf, kalau sini insya Allah tidak. Kalau ada siram-siraman itu biasanya yang untal itu RT/RW, tapi sini tidak. Ini hari ketua langgar mage kan, kepala masjid belok mage kan. La haula wala quwata. Hati-hati ibu, duit haram itu tidak berkah. Beb sayang beb, atau bapak itu kalau kakak kau 5 kali 300 1,5 juta dapat kami. No, sabar deh, yang haram itu memang nikmat sementara, tapi kita bakal binasa di hadapan Allah. Lalu yang kedua, ikhwan rahimakumullah, dosa yang naudzubillah. Sekujur tubuh kita dihitung bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Uququl walidain, durhaka sama wong tua. Durhaka ini sekarang tipis ikhwan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fala takul lahumah, itu sudah durhaka, apalagi nyegak maknya, apalagi ngempas ke pintu. Nah kita ini kadang-kadang juga sering disampaikan oleh asatis kita, jazakumullah khairan jazak. Mungkin kita pun sering melakukan. Kamu di blok 4 orang tua, kamu di blok 6 sana main, pengen nengok orang tua, tapi depan orang tua bukan kita nengok radio, sibuk dengan HP. Mak ngajak ngomong, oi Jul, mak mana cerita anak kau sehat kalau apa? Ya mak sehat, kalau si Yudin tu sekarang naik kelas dia. Nengok mak dengar, nengok sini 10 menit. Allah ini durhaka macam ni. Orang tua itu luar biasa ikhwani, azim indallah, sangat luar biasa. Kalau pengen hidup sukses dunia akhirat, panjang umur, murah rezeki, taat birrul walidain kepada orang tua kita. Siapapun orang tua kita, anak ustaz, anak kiai, pak budak baca ngaji, sujud bolak-balik kepada bakal. Dia nyuruh kau apa, peloi, selagi tidak menuju kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kita semua tahu, ibu-ibu, akhwat rahimakumullah, mak mana kedudukan orang tua kita ikhwan. Macam malam ini kamu pergi ke majlis ini, yang kamu tadi masih punya orang tua, hidup orang tua, izin tak? Biasa kita jam 9 habis majlis balik, sekarang mungkin nak jam 10:30 dia baru balik ke rumah nyampe. Orang tua kita latih hidup, kita gedau. Kadang-kadang nak mungkin bilang balik lambat dikit mengu. Oi, mak ni lambat kan buka pintu. Alhamdulillah. Dia bangunkan maknya dari tidur, biar sudah hitungannya tu apa ikhwan. Jangan barangan kita. Mak lagi tidur nyenyak, pak lagi tidur nyenyak, kita gedau tak buka pintu. Kalau kita ngabari lain cerita, mak izin hadir maulid mungkin balik agak dulu. Buka pintu tak terjadi beban buat dia. Tak ada dosa. Tapi kadang-kadang kita tak ngapau, tak ngabari balik dulu. Apalagi model maaf habis majlis majlas. Majlis bubar jam 9:30, balik ke jam 11:30. Panjanglah majlis. Tahu beda majlis sama majlis ya? Lakal betul majlis. Majlis cuma setengah jam, melak budak bebsi 9:30 selesai, jam 10 paling lama balik cuma 11:30. Nah, ngedau rumah lambat dikit, mengut. Marah pula, balik lambatnya, aku nak kamu mandi. Baik, berdosa besar. Apalagi berapa kalimat tadi yang mana? Ibu hati-hati. Ngari mak, ngari pak, pada tadi saya gambarkan. Duduk depan orang tua tapi main HP, tak nyingok wajah orang tuanya. Padahal subhanallah ikhwani, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, begitu hebat kedudukan orang tua kita ikhwani. Jangan sia-siakan bak mamak kamu. Walaupun dia bodoh, la dunia wala akhirat tak ada kelebihan. Taman SD tidak, macam Quran tak baca. Waliullah, itu derajatnya buat kamu di rumah. Kamu datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke ustaz minta doa, sementara mereka depan muka kamu sia-siakan. Ingat ikhwan, walaupun tak baca baca Quran, tapi doa mereka untuk anak itu seperti doa waliullah kepada umat. Rasul pernah mengatakan ya ikhwan, man nadhara ila wajha abawayhi bin nadhara rahmah kataballahu lahu bitilka nadhara thawab hajjul maqbul mabrur indallah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, bu, adik-adik dengar ikhwani, siapa yang memandang wajah wong tuanya dengan pandangan kasih sayang cinta, maka dengan pandangan itu ya ikhwani, Allah berikan pahala bagaikan dia pergi haji makbul mabrur di sisi Allah.
Sallallahu alaihi Nabi. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku berulang-ulang memandang ke wajah mereka? Berulang-ulang Allah berikan pahala untukmu. Nah lagi ikhwani, untung kenapa untuk kita kalau kita nengok gaya dia? Tak ada untung, nyenang ke dia dah. Ngenjuk aja dia cuma nengok be, macam itu pahalanya. Mak mana kalau kita nyenang ke hati dia, ngilangkan kesusahannya, membanggakan dia, nyenangkan dia. Dia ada hajat apa kita berikan, tak bisa dibayangkan pahala itu. Bahkan dalam hadis lain Rasul menjelaskan, kalau kau sedang sholat, kata Rasulullah, ulama sepakat ini sholat sunnah. Sholat itu ngadap siapa ibu bapak? Ngadap siapa? Ngadap. Sebut nama Allah yang keras ya kawan. Ngadap siapa? Ngadap Allah. Nak sholat sunnah, nak sholat wajib itu ngadap Allah. Kata Rasulullah, kalau kau sedang sholat, nadat ka ummak au nadat ka abuk, abah mau manggil, emak kau manggil, kau sedang sholat. Sholat ngadap siapa? Ngadap Allah. Tapi Allah ngomong lewat lisan Nabi Muhammad, tinggalkan sholat, temui mak bapakmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah samping ngalah ikhwan. Kita sedang ngadap Allah. Mak kita manggil, Budi. Oh mana kau ni Budi? Batalkan sholat kata Nabi. Temui mak kau. Pas datang apa mak depan, udah aku nyanyi dengan kau mentu tadi tu. Wallah ikhwan, sugo kamu dapatkan. Apalagi dia ada suruhan. Ngapa mak depan? Tolong kau belikan uyah di bawah sana. Turun dari lantai 4 ke bawah. Setiap langkah jalan menuju surga. Salatmu diterima Allah. Turun naik pojok. Saya sampai, nah buku aku ni kau api habis, beli ke lagi. Turun lagi. Jangan pernah ngeluh ikhwan. Jangan pernah kamu mengeluh, mak cobalah di study sekalian. Ya Allah. Kamu ini ikhwan. Kalau kamu pegawai sama majikan, kantau di pojok, uji majikan kamu, tolong membaikkan berkas di motor bawah sana. Turun kamu. Sampai ke pojok kamu salah, bukan ini membaik kamu. Turun lagi kamu. Tak pernah ngomong ngapur, tak sekalian. Pernah tak ngomong gitu? Sama bos kita tak berani bantah. Entah apa 7 kali bolak-balik kita peloki dia. Ketika mak kita nyuruh, bak kita yang nyuruh, jangan turun dari lantai 4 ke bawah, cuma dari kamar ke kamar sebelah tutup. Kamu sedang baca maulid, kamu sedang baca zikir, kamu sedang salat, mak kamu manggil, tutup Quran, tutup kitab berit, temui mak kita, temui bak kita ikhwani. Allah ridho, walaupun seadanya gara-gara mak kita bak kita minta tolong ataupun hal yang lain kita tidak sempat baca Quran, pahala baca Quran ditunjukkan Allah. Ikhwan yang rahimakumullah, terakhir berhubungan birrul walidain. Tadi masya Allah banyak anak-anak bayi. Ini bekal kita, tabungan kita di akhirat ikhwan. Kalau pengen ini anak-anak tadi dan semua anak-anak kita yang ada di rumah menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, Nabi menunjuk resep. Banyak resepnya, cuma mengingat waktu sikoh hadis Nabi. Nabi mengatakan, ya ikhwani, birru aba'akum tabarukum abna'akum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ikhwan, bu, bapak, berbaktilah kamu kepada Allah, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu, kata Rasulullah. Jadi sekarang ukur dari kita, baca tak kita disebut anak yang bersoleh, yang berbakti atau belum? Kalau hari ini kita na'udzubillah, itu mantuk hadis mafhum yang kita bisa pahami, Nabi seakan-akan mengatakan kalau hari ini kamu tidak berbakti, maka niscaya anakmu nanti tidak berbakti. Kejahatan, keburukan tahun ke depan lebih berat dari sekarang ikhwan. Mari kita semua jadikan anak yang soleh, yang berbakti. Tak mampu menyenangkan, minimal jangan bikin mereka sedih. Tak mampu membanggakan, jangan sampai menjadikan mereka malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Tak mampu ngenjuk, jangan banyak kendak. Tak mampu memberikan ketenangan, kesenangan, jangan bikin mereka ketakutan dan kebingungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, dan kita pun dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kita, menjadi kebanggaan kita di hadapan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang memutuskan silaturahim,
Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat kita sambung taubat minta ampun sama Allah. Dan insyaAllah Laskar Fakihiyah dan semua ikhwan dari laskar-laskar yang lain, pedapokan majlis-majlis semua yang kumpul dan yang tidak sempat kumpul juga, semuanya kita dijaga Allah dari fitnah zaman yang luar biasa saat ini. Tidak kita terpecah-pecahkan oleh politik, oleh dunia, ataupun oleh urusan-urusan yang lainnya selain urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu disatukan Allah dalam naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah siapapun yang hadir, yang tidak sempat hadir, punya niat hadir, berikan Allah ganjaran pahala yang sempurna dan tidak keluar dari tempat kecuali diampunkan dosa-dosa kita, digabulkan hajat-hajat kita, dan yang terpenting insya-Allah kita lebih mengenal Rasulullah dan Rasul pun lebih mengenal kita, dan kedatangan kita kelak di saat wafat dinantikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan jazaa segenap panitia, warga masyarakat daripada rumah susun di sini, Pak RT, Pak RW yang telah memberikan kemudahan-kemudahan. Anda semua akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa liwalidikum, astaghfirullaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.